proses penyembuhannya pun bisa dikatakan sangat enak ya. Tidak menderita, mungkin tidak seperti yang ketika kita berobat ya. Insya Allah bisa disembuhkan dengan cara yang enak gitu ya. Semuanya akan dibahas oleh Pak Sabto dan Dr. Iswan yang akan menjadi pemateri pagi ini gitu ya. Baik, selanjutnya saya serahkan eh, acaranya kepada Pak Budi atau Om Karnus selaku moderator pada acara pagi ini. Terima kasih. Saya Hanif, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, izinkan saya nanti mendampingi Bapak Ibu semua mewakili dari tim Karnus bersama-sama Dr. Iswan dan juga Pak Sabto. Tentunya materi yang luar biasa yang nanti akan kita bahas. Besar harapannya Bapak Ibu bisa menyimak dengan seksama, kemudian menyiapkan catatan, dan tentunya jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya Bapak Ibu. Harapan kami dari acara ini, Bapak Ibu bisa menyerap ilmunya, kemudian nanti juga tentunya bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang didapat. Dan tentunya besar harapan kami juga, Bapak Ibu nanti bisa betul-betul memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan penawaran solusi yang diberikan dan dipaparkan oleh Dr. Iswan maupun Pak Sabto. Beliau berdua ini adalah orang-orang yang sudah sangat berpengalaman mendampingi kasus-kasus penyakit degeneratif, wabil khusus, yakni penyakit diabetes, dengan berbagai macam keluhan-keluhannya dan dengan berbagai macam juga permasalahan-permasalahan yang diderita oleh pasien dengan penyakit diabetes. Jadi, karena sangat pentingnya acara ini, kami berharap ya Bapak Ibu ya, meskipun acara ini gratis, akan tetapi kami ini akan mempersembahkan yang terbaik gitu. Terbaik untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk umat, dan khususnya untuk panjenengan atau Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan webinar diabetes bisa sembuh pada pagi hari ini. Insya Allah dalam waktu 2 jam ke depan akan kita bahas, mudah-mudahan bisa tuntas dan mudah-mudahan juga bisa memuaskan panjenengan semuanya. Baik, saya ingin sapa dulu nih Pak Sabto. Sehat Pak Sabto? Sehat luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Dr. Iswan, bagaimana Dr. Iswan? Sehat Dr. Iswan? Alhamdulillah selalu Om Kardus, dan saya harapkan begitu pula dengan sahabat Kardus semua yang hadir dalam webinar kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu, yang kami tahu berdasarkan data yang masuk kepada kami, yang hadir pada kesempatan ini ada juga di samping Bapak Ibu sebagai pasien yang dengan diabetes, ada juga teman-teman terapis ini Pak Dokter, Pak Sabto yang ikut bergabung di acara pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Ari. Beliau adalah dokter senior yang bekerja sampai sekarang aktif sebagai Kepala Puskesmas Kowel Pamekasan Jawa Timur. Dokter Ari, terima kasih sudah nyempat-nyempatkan sambil nyambi kerja, kira-kira begitu ya, untuk bisa membersamai kami. Dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang pagi ini sudah menyempatkan waktunya dan menyempatkan segala energinya untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Sabto dan juga Dr. Iswan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Sabto dan juga Dr. Iswan. Tentunya sebelum beliau berdua menyampaikan, mari sama-sama acara ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Monggo Pak Sabto, saya persilakan untuk bisa memulai pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Baiklah, langsung ya saya sampaikan untuk menghemat waktu. Saya langsung membagi layar. Ya, topik kali ini adalah topik hari ini adalah diabetes bisa disembuhkan dengan konsep Karnus ya Bapak Ibu. Kita lihat beberapa kasus yang kita temui di sekitar kita Bapak Ibu. Memang paling enak itu kita melihat artis ya. Kita lihat ini ada artis sinetron ya. Dulu ada Eko DJ yang terkenal ganteng, gagah. Ternyata hanya dalam waktu beberapa tahun kondisinya semakin memburuk dan sekarang sudah tidak terdengar lagi ya. Ya ini sangat disayangkan dan saya sempat kaget ya melihat artis ini dari gagah kemudian langsung menyusut dan akhirnya tidak tertolong. Ya inilah yang disebut sebagai penyakit diabetes sebagai the silent killer. Semua orang tidak menyangka bahwa Bapak ini sakit ya. Ya ini hanya sekedar ilustrasi Bapak Ibu bahwa selain Bapak ini masih ada bapak-bapak yang lain yang kasihan yang terkena diabetes sudah berobat ke sana kemari tapi belum menemukan jawabannya ya. Sekarang kita mau bahas tentang penyakit sebelum kita bahas penyakit diabetes, kita bahas penyakit degeneratif ya Pak. Jadi penyakit degeneratif itu ya ini yang ada di ini, mulai dari rentan infeksi, hiperkolesterol, osteoartritis, kemudian hipertensi, gangguan jantung, osteoporosis dan sebagainya termasuk diabetes adalah penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang disebabkan karena penurunan fungsi organ. Penyakit ini sulit diobati Bapak Ibu dan biasanya di rumah sakit ataupun di mana yang belum mengenal konsep Karnus biasanya hanya berpandangan bahwa penyakit ini hanya cukup dihilangkan gejalanya saja. Dan kita sangat menyayangkan ya bahwa karena hal ini masih belum begitu populer, terutama konsep Karnusnya belum populer, kita sering mendengar ada seseorang itu mengalami kematian di usia muda. Rasanya kita kasihan sekali. Jadi Bapak Ibu bahwa semoga hari ini pembahasan kita ini membawa sesuatu harapan yang baru tentunya ya Bapak Ibu. Terutama dalam hal menjaga kesehatan dari penyakit degeneratif. Jadi sekali lagi, diabetes adalah termasuk golongan penyakit degeneratif. Kalau kita membahas tentang penyakit degeneratif, khususnya diabetes, kita nggak akan lepas dari apa yang disebut sebagai nutrisi sel, Bapak Ibu. Jadi langsung ke pokok masalah. Kalau selama ini kita makan, tentu kita tuh ingin supaya kita sehat. Seperti itu, betul Bapak Ibu ya. Ternyata makanan itu apa? Makanan itu adalah sumber energi Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sebuah mesin sepeda motor, ada bensin. Bensin adalah bahan bakar sumber energi. Tubuh manusia itu kurang lebih juga seperti itu. Tetapi bahan bakarnya bukan berupa bensin, tapi berupa nutrisi sel. Kalau kita berpikiran tentang bensin, bensin itu kan dihasilkan dari minyak bumi, Bapak Ibu. Demikian juga bahan bakar di dalam tubuh manusia. Nutrisi sel itu dihasilkan bukan dari minyak bumi, tetapi dari makanan yang ada di gambar ini. Katakan aja kita makan nasi campur. Siapa yang mengolah bahan bakar ini menjadi bahan bakar yang bisa digunakan adalah lambung. Jika lambung optimal, maka makanan itu diolah di lambung, sebelumnya dikunyah ya tentunya, di mana ada tiga
tiga jenis makanan besar, yaitu karbohidrat, asam lemak, dan protein. Ternyata makanan ini dirubah dulu. Tujuannya nanti kemana? Ke yang hijau ini. Tujuannya adalah harus masuk ke dalam sel. Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau tadi saya analogikan bahwa bensin itu harus diolah dulu, itu sama dengan di tubuh manusia. Kalau bensin itu adalah bahan bakar untuk mesin ya. Kalau bahan bakarnya manusia itu adalah berupa glukosa, asam lemak, dan asam amino. Siapa yang mengolah? Yang mengolah adalah lambung. Jadi makanan dari nasi dirubah menjadi glukosa. Perjalanannya dia akan diserap di usus halus dulu, baru masuk ke peredaran darah. Kemudian nasi ya ini tadi ya. Kemudian yang kedua adalah lemak. Jadi di dalam makanan itu pasti ada lemak-lemak dari daging ataupun dari minyak atau dari kacang-kacangan, itu adalah lemak Bapak Ibu. Nah, lemak itu begitu sudah masuk ke tubuh, masuk ke pencernaan, dia langsung masuk ke peredaran darah. Kemudian yang terakhir adalah protein. Protein itu sebelum masuk ke peredaran darah, dia harus dirubah menjadi asam amino. Jadi dari tiga jenis nutrisi ini, memang yang agak mudah masuk ke peredaran darah adalah lemak dan glukosa atau gula. Yang nggak bisa masuk langsung ke peredaran darah adalah protein. Dia harus dirubah dulu menjadi asam amino baru masuk ke peredaran darah. Nah, apakah sampai di sini selesai masuk ke dalam darah? Ini belum selesai Bapak Ibu, karena nutrisi-nutrisi ini harus masuk ke dalam sel. Lebih pasnya dia akan masuk ke sitoplasma nantinya. Kita lihat perjalanan ke sel itu tidak langsung ya. Jadi glukosa itu supaya bisa masuk ke dalam sel, dia memerlukan bantuan hormon insulin. Kalau dia bisa masuk ke sitoplasma, kemudian masuk ke mitokondria, itu nanti akan dirubah menjadi energi. Demikian juga dengan lemak. Lemak tadi kan mudah masuk ke darah. Tapi ingat, lemak itu bentuknya masih polimer. Dia harus masuk ke dalam sitoplasma juga. Kalau glukosa cukup dengan dibantu dengan insulin, lemak ini berbeda Bapak Ibu. Lemak ini harus dipecah dulu. Lemak trigliserid dipecah dulu oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kalau sudah menjadi asam lemak, maka asam lemak ini baru bisa dipakai sebagai energi. Kemudian kalau asam amino itu sebenarnya lebih banyak dipakai untuk regenerasi sel. Tetapi ingat bahwa asam amino yang berasal dari protein itu harus dirubah menjadi asam amino dulu oleh lambung. Kalau dia nggak bisa dirubah menjadi asam amino, maka protein itu nggak bisa masuk ke dalam usus, nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah, kalau seperti itu terjadi, nanti tubuh kekurangan asam amino, itu berbahaya, Bapak Ibu. Ya, itu gambarannya. Jadi, kalau lambungnya itu bagus, ini saya mempunyai sebuah analogi ya, tentang sel, Bapak Ibu. Kalau tadi kan, kalau saya ulangi dari sini, ujung dari perjalanan nutrisi ini adalah endingnya ke sel. Nah, sel itu seperti apa? Inilah sel, Bapak Ibu. Jadi yang bulat warna biru ini adalah sel. Kemudian yang merah di luar yang warna biru ini adalah darah ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui darah itu adalah yang membawa nutrisi. Nah, kita perhatikan gambar di sini Bapak Ibu. Ini ada sel, ada lambung, kemudian ada pankreas, ada liver. Jadi perjalanannya seperti apa sebenarnya? Jadi kita asumsikan bahwa makanan itu setelah dikonsumsi, kemudian diolah oleh lambung, maka makanan itu akan dirubah menjadi tadi ya glukosa, itu yang warnanya merah-merah ini ya, yang di bawah anak panah biru ini ada gambar warna merah-merah, ini adalah gambaran glukosa dalam bentuk monomer. Dan glukosa juga akan dirubah juga lemaknya menjadi asam lemak yang bentuknya monomer atau free fatty acid yang warnanya kuning ini. Kemudian yang terakhir asam amino yang warnanya biru. Jadi dengan asumsi lambungnya sehat, kinerjanya optimal, maka tubuh itu akan bisa menyediakan nutrisi yang lengkap berupa glukosa, berupa
asam lemak bebas dan berupa asam amino. Kalau sudah tersedia oleh seperti ini kemudian masuk ke peredaran darah, maka nutrisi-nutrisi sel ini bisa masuk ke dalam sel dengan baik. Kalau tadi dikatakan bahwa semua memerlukan bantuan insulin. Ini adalah insulin. Insulin itu akan memberikan kode. Tugasnya insulin seperti satpam, Bapak Ibu. Dia ngetok pintu atau memencet bel pintu sehingga pintu yang tadinya tertutup itu bisa terbuka seperti ini sehingga glukosa bisa masuk. Jadi kerja insulin adalah memberikan sinyal kepada sel untuk melakukan ambilan glukosa, termasuk juga ambilan lemak dan juga asam amino. Itu ada dari situ secara tidak langsung. Tetapi yang paling pas adalah dalam mengambil glukosa itu perlu insulin. Nah, kalau seperti ini bisa masuk, inilah yang disebut sebagai sel bisa mendapatkan nutrisinya dengan baik. Atau target kita makan sehari-hari, makanan itu betul-betul dipecah oleh lambung yang sehat dan dia bisa masuk ke dalam sel. Kalau seperti ini terjadi, maka banyak keuntungan Bapak Ibu. Yang pertama, selnya akan mendapatkan nutrisinya secara lengkap. Kemudian di dalam darah, karena nutrisinya bisa masuk ke dalam sel, darahnya itu kalau dicek, itu kondisinya atau performanya itu darahnya sehat, di mana gulanya normal, asam lemaknya normal atau kolesterolnya normal, termasuk juga asam uratnya normal. Nah, seperti ini yang disebut sebagai metabolisme normal. Bapak Ibu semua bisa kita lihat di gambar ini, ada gambar pankreas dan ada gambar liver. Ini adalah organ yang sangat mendukung berbagai metabolisme di dalam tubuh kita. Kita lihat bagaimana kondisinya kalau seseorang itu mengalami gangguan lambung, Bapak Ibu. Jadi slide ini tercipta pada waktu kami mengamati beberapa orang yang sakit diabetes. Ternyata orang-orang yang sakit diabetes rata-rata mengalami gangguan lambung. Pada waktu itu kami masih melakukan hipotesa, Bapak Ibu. Kok seperti ini, kenapa? Ternyata bukan hanya diabetes saja, setelah kita amati secara cermat, orang yang mengalami gangguan lambung ternyata juga mengalami gangguan hiperkolesterol, cenderung mengalami hipertensi atau hipotensi. Kemudian kalau keseringan minum obat mah itu batuk empedu, termasuk juga asam urat, kanker, bahkan bisa ke sana Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang serius Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan objek gangguan lambung, saat ini gangguan lambung itu belum dicermati secara detail. Rata-rata hanya disuruh minum obat mah. Padahal itu bukan menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Justru akan membuat masalah yang baru. Kalau tadi dikatakan oleh Mas Hanif, dikatakan bahwa ibunya penyakit itu bukan diabetes. Ya, di sini konsep Karnus sangat menyetujui itu, Bapak Ibu. Dalam konsep Karnus dikatakan bahwa ibunya penyakit, bahkan kakek neneknya penyakit adalah gangguan lambung dan sistem cerna. Karena dari sini akan muncul diabetes. Bukan diabetes memunculkan gangguan lambung. Bukan. Justru terbalik Bapak Ibu. Jadi gangguan lambung akan menyebabkan diabetes. Kemudian juga hipertensi, termasuk obesitas sentral, kista, kanker, dan sebagainya. Ternyata sumbernya dari sini. Nah, kalau kita gambarkan dengan sebuah video animasi, apa sih hubungannya gangguan lambung dengan ini tadi ya, penyakit degeneratif atau dengan sebagai ibunya penyakit? Ternyata pada waktu lambung terganggu, ternyata lambung tidak bisa memecah protein menjadi asam amino. Makanya di gambar di bawah lambung bermasalah ini yang muncul hanya gambaran berupa glukosa, berupa butiran merah-merah yang kecil, dan yang kuning agak besar ini adalah trigliserid, Bapak Ibu. Bentuknya besar karena masih berupa polimer. Kenapa yang butir-butir warna biru tadi nggak muncul? Karena kalau lambung bermasalah, lambung itu gagal mengaktifkan namanya enzim pepsin, Bapak Ibu.
di mana tugas pepsin itu adalah memecah protein menjadi asam amino. Kalau digambarkan dari slide ini, saya ulangi. Jadi pada waktu insulin bekerja, jadi insulin itu dia nggak mau tahu bahwa di dalam darah itu apakah nutrisinya lengkap atau tidak. Pokoknya pada waktu sel kelaparan, insulin itu bekerja. Dia akan seperti ini, akan memberikan sinyal kepada reseptor sel supaya dia bisa membuka pintu. Akhirnya kan toh pintu juga dibuka oleh perangsangan dari insulin ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi bahwa harapannya lemak itu bisa masuk ke dalam sel, ternyata lemak nggak bisa masuk karena lemak sebelum masuk ke dalam sel dia harus dipecah dulu Bapak Ibu. Tapi di gambar ini lemaknya besar-besar alias gagal dipecah. Kenapa gagal dipecah? Karena asam aminonya nggak ada. Lah efek asam amino yang nggak ada maka berimbas kepada tidak adanya enzim lipase. Dari sinilah bahwa akhirnya pada kondisi lambung bermasalah, masalah pertama yang muncul adalah banyak sekali trigliserid, banyak sekali kolesterol yang ada di luar sel, yang gagal masuk ke dalam sel. Sehingga kolesterol itu ada di mana-mana. Bapak Ibu perhatikan yang warna kuning-kuning bulat ini di luar sel, dia ada di dalam darah, ada di dalam reseptor insulin, dan juga ada di liver. Nah, kalau dia menduduki atau dia menutupi reseptor insulin, ini akan menyebabkan yang disebut sebagai resistensi insulin. Atau mungkin sering dikatakan, oh ini reseptornya tuli atau budak, seperti itu ya. Itu kalau resistensi insulin. Bagaimana nasibnya kalau lemak ini ada di dalam menempel di liver? Maka livernya akan tertutup oleh lemak, terjadi fatty liver. Kalau di dalam darah bagaimana? Kalau di dalam darah banyak trigliserid, banyak kolesterol, pasti akan terjadi tekanan darah tinggi. Jadi kalau tadi kami sampaikan ada korelasi antara gangguan lambung dengan hipertensi, dengan fatty liver, dengan resistensi insulin yang menyebabkan diabetes, itu sangat korelatif Bapak Ibu. Lalu kalau kita melihat dari animasi video ini, apa yang terjadi? Coba kita lanjutkan ya. Pada kondisi lambung bermasalah, meskipun asam amino tidak ada, secara darurat, sel masih bisa mendapatkan glukosa Bapak Ibu. Kita perhatikan glukosa masih masuk, tetapi hanya 1-2. Lemak gagal masuk. Gagal masuk. Kenapa? Karena lemaknya ukurannya masih berupa polimer. Seperti inilah yang terjadi pada orang-orang awalnya menderita biasanya obesitas dulu ya. Obesitas belum diabetes. Seperti ini. Nah kalau ini dibiarkan terus terjadi, apa yang terjadi? Sel kita ini akan menuntut supaya insulin itu keluar. Akhirnya insulin keluar banyak sekali lah. Ini ada lagi insulin keluar. 1, 2, bahkan sampai puluhan, sampai ratusan, hingga ribuan insulinnya keluar. Tetapi ingat, sekali lagi insulin keluar, ini tujuannya supaya glukosa masuk, supaya asam lemak atau lemak itu bisa masuk ke dalam sel. Tetapi akhirnya tetap gagal juga. Yang terjadi akhirnya apa? Gula itu mulai menaik ya, mulai meningkat sehingga akhirnya masuk di kategori prediabetes. Kalau seperti ini terjadi bertahun-tahun berkelanjutan, akhirnya suatu saat insulin itu kehabisan karena dia udah keluar saking banyaknya insulin sampai ribuan ini ya. Kalau insulinnya kehabisan, maka sel nggak bisa mendapatkan gula karena insulinnya sudah lemes ya, sudah habis. Nah, pada waktu sel nggak bisa mendapatkan gula, apa yang terjadi? Maka tubuh secara spontan itu menyuruh liver untuk menghasilkan gula. Nah, akhirnya muncul gula dari liver atau dari hati, yaitu disebut sebagai gluconeogenesis. Ini ya, yang hitam-hitam ini Bapak Ibu. Nah, yang hitam-hitam keluar. Ini sebenarnya gula Bapak Ibu. Tujuannya dia bisa masuk ke dalam sel.
Tetapi karena reseptor insulinnya sudah kacau, karena terganggu oleh lemak, maka gula dari liver ini toh akhirnya gagal masuk ke dalam sel. Lalu apa yang terjadi? Selnya tadi minta nutrisi, sel dia tidak mendapatkan. Selnya lemas. Kalau selnya lemas, seluruh organ tubuh juga akan ikut lemas, Bapak Ibu. Karena yang menjaga kelangsungan organ tubuh, baik berupa organ jantung, organ ginjal, organ semua organ, terutama organ otot, itu adalah sel ini. Nah, kalau sel nggak bisa mendapatkan gulanya, nggak bisa mendapatkan nutrisi yang lainnya, termasuk asam lemak, termasuk asam amino, maka sel itu akan tekor dan dia menjadi cepat mati ataupun tenaganya betul-betul berkurang jauh ya. Orangnya mudah lemas, mudah capek. Inilah gambaran yang terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit degeneratif, terutama gangguan diabetes. Kalau saya gambarkan dengan skema di slide ini, jadi pada waktu lambung bermasalah, masalah utamanya adalah sel tidak bisa mendapatkan nutrisinya, terutama karena sel gagal mendapatkan asam lemak. Asam lemak dari mana? Yaitu trigliserid harus dipecah dulu oleh lipase sehingga menjadi asam lemak bebas baru bisa masuk ke sel. Tapi karena di sini asam aminonya nggak ada atau berkurang, maka trigliserid ini tidak terpecah. Akhirnya di dalam darah tadi banyak lemak ya. Masalahnya kenapa? Karena lambung gagal mengaktifkan pepsin yang memecah asam amino menjadi protein menjadi asam amino. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci dari penyakit degeneratif awal mulanya adalah karena lambung yang bermasalah, kemudian asam aminonya itu jumlahnya kurang bahkan tidak ada, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau seperti ini terjadi, semuanya akan mengalami gangguan dan berakibat selnya tidak mendapatkan nutrisi sel atau gagal mendapatkan makanannya, akhirnya sel gagal membangkitkan energi dan seseorang itu bisa mengalami penyakit degeneratif. Ya, jadi penyediaan nutrisi yang gagal. Lalu bagaimana solusinya menurut konsep Carnot? Ya, ini adalah Bapak Iwan Beni selaku foundernya konsep Carnot lalu mengatakan sebenarnya permasalahan penyakit degeneratif itu simple, sepele. Yaitu apa? Akibat manusia itu akibat sel-selnya tidak mendapatkan nutrisinya. Kalau kita balik, supaya kita sehat itu bagaimana? Gampang. Yang penting adalah seluruh selnya yang jumlahnya sekian triliun itu mendapatkan makanannya berupa nutrisi sel, yaitu berupa apa? Glukosa, asam lemak bebas atau free fatty acid, pemecahan dari trigliserid ya, dan yang terakhir adalah asam amino. Kalau kita lihat gambar di sini, ya ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Tentu semua orang ingin bahagia. Nah, kalau orang ingin bahagia, tentu ada satu syarat yang tidak boleh dilewatkan, yaitu adalah apa? Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mulai sekarang tolong sadarkan bahwa kesehatan itu adalah mutlak. Karena itu adalah basicnya dalam kehidupan ya Bapak Ibu. Dan kunci kesehatan manusia secara umum itu sebenarnya juga simple, yaitu cukup beres di sistem pencernaan dan beres di sirkulasi darah. Ya, seolah-olah ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya sirkulasi darah ini tergantung dari kondisi sistem pencernaan. Kalau sistem pencernaannya bagus, otomatis sistem sirkulasi darahnya itu juga bagus. Seperti itu. Kenapa? Ya tadi gambaran dari animasi video tadi bahwa kalau lambungnya bagus, maka nutrisi sel itu bisa masuk ke dalam sel. Dari situ peredaran darahnya akan bersih di situ. Nah, di sini gambarannya. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita perhatikan dari pengobatan yang ada di masyarakat, selama ini pengobatan itu hanya memicu pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian diberikan obat supaya menghambat
liver supaya tidak menghasilkan gula hati. Tujuannya apa? Supaya di dalam darah gulanya tidak tinggi. Ya, itu yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Dan kalau sasarannya pada pankreas dan pada liver, makanya pengobatan diabetes tidak pernah berhasil atau gagal. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang diabetes, jangan bicara hanya di gula darah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hanif tadi. Jadi kalau pengobatan diabetes yang betul-betul real, betul-betul nyata, itu jangan hanya dilihat gula darahnya turun, tetapi semuanya turun. Makanya kalau hanya melihat gula darahnya turun, pengobatannya gagal. Dan di sini kita sampaikan bukti Bapak Ibu lewat animasi bahwa kalau ingin pengobatannya berhasil, jangan fokus pada pankreas dan livernya semata ya, tetapi fokuslah ke gangguan lambungnya. Nah, di animasi ini bisa kita perhatikan. Pada kondisi lambung yang bermasalah, kondisikan supaya lambung itu bisa bekerja kembali sesuai dengan algoritma. Caranya apa? Yaitu direkonstruksi, Bapak Ibu. Ya, kalau di sini kita sudah siapkan ada satu nutrisi yang namanya agi sereal atau alga-alga sereal. Ternyata agi sereal ini sudah dipakai puluhan tahun, Bapak Ibu. Itu bisa merekonstruksi lambung. Dan pada waktu lambung sudah bisa direkonstruksi, apa yang terjadi? Dengan asumsi seseorang itu tetap makan makanan yang gizinya beragam ya. Ternyata setelah agi sereal bekerja, lambung bisa bekerja, asumsinya asam amino itu sudah mulai ada. Sehingga kalau asam amino sudah mulai bisa terbentuk dari pemecahan protein, maka kolesterol yang bentuknya polimer besar-besar ini tadi itu bisa diminimalisir atau diurai ya. Kalau kolesterol bisa diurai menjadi asam lemak, maka asam lemak itu bisa masuk seperti ini tadi. Jadi ya ini tadi kan dari besar jadi kecil dia bisa masuk beda videonya. itu semua. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka resistensi insulin yang terjadi pada insulin reseptor ini juga bisa dikendalikan, termasuk juga pada liver, itu bisa dikendalikan juga. Nah, kalau seperti ini, diabetes bisa selesai, Bapak Ibu. Bisa sembuh. Dan inti dari pembahasan di sini, menurut konsep Carlos, sudah jelas, Bapak Ibu, bahwa kesehatan itu sebenarnya simple kalau kita berpikir atau berpijak pada pembahasan tentang sel. Jadi intinya nutrisi sel tersedia, orangnya sehat, beres di situ. Dan ternyata kalau untuk mengupayakan supaya nutrisi sel itu tersedia, dari mana? Yaitu kinerja lambung harus optimal. Kalau dari sini bisa kita upayakan, maka berbagai penyakit degeneratif mulai dari hiperkolesterol, kemudian hipertensi dan sebagainya, ini bisa diatasi sekaligus. Tidak perlu minum obat satu-satu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada komplikasi penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol, nggak perlu minum obat yang jumlahnya 1 sampai 1 tas itu ya, 1 tas kresek biasanya kalau dari pengobatan umumnya. Jadi cukup lambungnya aja diperbaiki, peredaran darahnya diperbaiki, selesai seperti itu. Ada satu data Bapak Ibu bahwa kita prihatin saat ini penyakit yang cukup mengerikan adalah kanker ya. Dari tahun 1900 sampai sekarang di atas tahun 2000-an, seseorang itu semakin berpotensi terjadi sakit kanker. Dan ini ternyata ada hubungannya dengan penyakit degeneratif Bapak Ibu. Terutama orang yang terkena diabetes, itu 20% itu berisiko terkena kanker. Ini saya hanya menyampaikan, bukan menakut-nakutin ya, karena datanya ini valid Bapak Ibu. Bahkan ini dari kedokteran internasional ya. Oleh karena itu, masalah diabetes itu jangan disepelekan. Mengacu dari berbagai penyampaian kami tadi, baik melalui teori maupun dari animasi video, kami menyimpulkan bahwa diabetes itu bisa disembuhkan, tetapi harus dengan langkah-langkah integratif. Ada 12 langkah di sini. Yang paling penting adalah edukasi dulu.
Jangan buru-buru beli obat, beli nutrisi atau apa sebelum tahu. Apa itu diabetes? Harus tahu sumbernya dari mana. Kalau hanya ikut arus, oh yang penting pankreas diobati. Itu sudah dari tahun 1900-an itu pankreas diobati, Bu. Tapi sampai sekarang kan nggak pernah berhasil. Artinya salah sasaran. Nah, dari sini mudah-mudahan dengan pemahaman konsep Karnus, diabetes itu sumber masalah yang sebenarnya dari mana bisa diketahui, yaitu dari gangguan lambung. Nah, kemudian yang langkah kedua, tentu kalau kita ingin gula darah kita ini selalu terkontrol, supaya kita aman, supaya ginjal kita tidak rusak, maka harus diatur diet makanannya, jumlahnya, jenis, jadwal itu harus diatur. Dan pokok adalah rekonstruksi lambung. Di sini ada beberapa produk yang nanti akan disampaikan, yaitu ada beras Karnus, agi sereal, dan sebagainya. Tujuannya sudah kita sampaikan di slide ini, yaitu kalau rekonstruksi lambung dengan agi sereal, kalau diet untuk mempermudah diet dengan beras Karnus. Dan langkah yang keempat, gula darah itu harus selalu dikontrol, harus selalu dicek Bapak Ibu. Jadi kalau ngobati diabetes jangan hanya merasakan oh sudah enak, itu belum ini ya, belum objektif Bapak Ibu, harus dicek dengan alat. Dan yang kelima, olahraga teratur. Olahraga itu harus dilakukan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang terkena diabetes itu hampir 90% itu karena malas olahraga. Kemudian yang keenam juga masalah tidur itu juga sangat mengganggu di situ Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, untuk menjaga peredaran darah supaya selalu lancar itu harus minum teratur. Kemudian supaya darahnya tidak menggumpal, kita siapkan juga minuman tambahan berupa algati. Selain itu juga harus cukup sinar matahari untuk pembentukan vitamin D, lancar BAB, dan sebagainya. Ada 12 langkah di sini. Nanti materi slide ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk PDF ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa diabetes itu termasuk golongan penyakit degeneratif. Diabetes bukan ibunya penyakit. Ibunya penyakit yang sebenarnya adalah gangguan lambung Bapak Ibu. Karena dari gangguan lambung ini nutrisi sel itu tidak tersedia. Kemudian akibat dari gangguan lambung ternyata menyebabkan berbagai penyakit degeneratif, salah satunya diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Dan yang kelima, kesimpulan yang kelima adalah jika lambung berkinerja optimal, itu nutrisi sel itu akan lebih terjamin tersedia lengkap. Yang keenam, jika lambung tidak berkinerja optimal, nutrisi sel tidak tersedia sehingga menyebabkan penyakit degeneratif. Ini hampir sama dengan yang poin 4. Dan yang poin 7 dikatakan bahwa diabetes bisa disembuhkan. Asalkan di dalam tubuh itu dipastikan tersedia nutrisi selnya secara lengkap. Dan sel dipastikan bisa mendapatkan nutrisinya. Kalau mendapatkan glukosa harus ada insulin. Kalau mendapatkan asam lemak harus ada enzim tadi ya. Dan yang kedelapan, kondisikan, sekali lagi, kondisikan lambung optimal. Ternyata lambungnya optimal ini berhubungan dengan peredaran darah juga. Kalau lambungnya optimal, peredaran darahnya juga bagus. Jadi, kunci utama sekali lagi adalah lambung. Dan Bapak Ibu sekalian, mengingat bahwa penyakit diabetes ini cukup rumit, maka penyembuhannya pun juga memerlukan langkah-langkah yang juga rumit. Dan ini disebut sebagai langkah integratif. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Iswan dengan berbagai pengalaman yang sudah nyata, sudah terbukti bahwa penyembuhan diabetes dengan langkah-langkah integratif ini betul-betul sembuh, Bapak Ibu. Demikian penyampaian kami, Bapak Ibu. Konsep Karnus dalam penyembuhan diabetes itu mengutamakan makanan manusia. Seperti di gambar ini, manusia adalah bagian dari kehidupan alam, ternyata makanan manusia adalah yang sebenarnya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dari hewan. Oleh karena itu, beberapa nutrisi yang kita sediakan seperti agi sereal, algati, beras Karnus maupun fibrosik itu semua berasal dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Bukan dari makanan palsu, Bapak Ibu. Di konsep Karnus kami tidak mengenal bahan-bahan makanan yang sintetis. Ada perasa sintetis, ada pewarna maupun ada pengawet sintetis. Di konsep Karnus tidak kita sediakan itu.
Penyampaian saya cukup di sini Bapak Ibu, nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Iswan dengan pembuktian orang-orang yang sakit diabetes sudah dilakukan langkah-langkah integratif, hasilnya seperti apa itu akan disampaikan oleh Dr. Iswan setelah slide ini. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang meriah di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah. Selanjutnya akan kita lanjut kepada pemateri berikutnya, yakni Dr. Iswan. Untuk itu Bapak Ibu tahan dulu ya pertanyaan-pertanyaannya, dan boleh juga dipersiapkan lebih cermat lagi, mungkin lebih mengerucut akan pertanyaan yang akan disampaikan nanti. Dr. Iswan akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah integratif terkait bagaimana sih kesembuhan diabetes itu bisa kita dapatkan. Tentunya ada data dan fakta. Oke, Dr. Iswan, apakah sudah siap nih, Dr. Iswan? Baik, siap Pak Budi. Dengaran Oke, ya suara langsung saya? aja. Oke, sudah jelas, Dokter. Jelas ya. Oke, ya. Oke. Saya silakan. Baik, terima kasih Om Karnus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, para hadirin semua, sahabat Karnus yang hadir di webinar kali ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan tadi pada sesi pertama sudah dijelaskan tentang bagaimana ya diuraikan tentang terjadinya penyakit diabetes. Lalu diuraikan juga tentang bagaimana tubuh kita itu seharusnya bekerja. Nah, itu bukan sekedar disampaikan ya sama Pak Sabto tadi, tapi sebenarnya punya maksud dan tujuan ya. Nah, ini bocor nih suaranya ya, bisa di sebentar ya, saya bantu untuk oke, siap, saya lanjut. Jadi tujuan tadi dijelaskan oleh Pak Sabto panjang lebar tadi adalah kita itu semakin mengenal tubuh kita. Ya, kita paham tentang yang terjadi pada tubuh kita. Ya, kita tahu dengan pasti bagaimana suatu penyakit dalam hal ini lebih khusus kita menyebutnya diabetes itu bisa terjadi. Karena kalau kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana itu terjadi, maka kita akan tahu bagaimana solusi untuk mengatasinya. Mohon maaf, bocor ini ya. Ya. Nah, kalau kita tidak paham, kita tidak kenal tubuh kita, bagaimana dia bekerja, mana bisa ya kita tahu bagaimana suatu penyakit itu bisa menyerang tubuh kita, apa yang salah, dan tentu saja kita jadi tidak tahu bagaimana untuk mengatasinya. Nah, tadi dijelaskan panjang lebar tentang manusia seperti mesin ya, baru membutuhkan energi. Nah, itu juga salah satu perumpamaan bahwa kita sehari-hari kita tahu, kita kenal tentang kendaraan kita, sepeda motor, mesin, bensinnya apa ya, bahan bakarnya apa. Tapi pernah nggak kita itu tahu sebenarnya tubuh kita itu bahan bakarnya apa? Ya, yang menghasilkan energi tubuh kita itu apa? Sebentar ya. Nah, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal tubuh kita berarti. Dan kalau terjadi apa-apa pada tubuh kita, kita itu akan terkesan pasrah. Pasrah sama siapa? Pasrah sama yang ngerti. Ya, selama ini kita selalu memasrahkan semuanya pada dokter. Salah? Tidak, betul ya, karena dokter yang paham, yang tahu. Tetapi kan yang sakit kita. Ya. Jadi kita berhak untuk memilih metode atau terapi apa yang paling tepat yang akan kita jalani. Karena kalau misalnya itu metode itu berhasil atau mengalami kegagalan, maka yang merasakan akibatnya siapa? Kan kita. Nah, karena yang merasakan adalah kita, yang menanggung resiko adalah kita, maka kita juga harus paham tentang tubuh kita, sehingga kita bisa pastikan bahwa apa yang kita jalani untuk mengatasi masalah kita itu adalah yang terbaik. Bukan begitu? Setuju ya? Nah,
Baik, untuk itu kami akan ya lebih fokus ya. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana patofisiologi terjadinya penyakit diabetes. Sekarang ini tentang bagaimana konsep Carnus itu diterapkan pada penderita diabetes. Ya, saya akan buka slide saya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah pemaparan interim hasil terapi nutrisi integratif pada penderita diabetes tipe 2 ya oleh tim PSDK. Ya. Kenapa ini ada? Ya, karena ada yang sakit. Sakit apa? Sakit diabetes. Kalau kita nggak paham tadi ya tentang penjelasan yang bab pertama tadi, materi pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa penderita itu tidak akan mendapatkan hasilnya. Itulah yang menjawab kenapa seakan-akan diabetes itu tidak bisa diobati atau disembuhkan. Ya. Sudah mana sih? Sudah. Nih, gimana? Bocor. Jadi bantu. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa dibantu nih bocor ya. Oke ya. Karena suaranya nanti tumpang tindih nggak akan jelas ya. Ya, baik. Nah, kenapa ikut seakan-akan tidak ada obatnya, seakan-akan tidak bisa disembuhkan. Yang mana bisa sembuh kalau yang selama ini metode pengobatannya adalah sifatnya simptomatis. Kalau rumah bocor itu yang harus diperbaiki adalah atapnya. Bukan terus lantainya kita pel. Kalau lantainya kita pel sampai kapanpun ya akan tetap bocor. Nah, itulah kenapa kita harus paham tentang tubuh kita. Kita harus paham tentang bagaimana terjadinya diabetes. Dan terakhir kita harus paham bagaimana solusi untuk mengatasinya. Jangan salah, ya, obat-obatan diabetes itu sudah ada sejak ratusan tahun. Bahkan insulin itu sudah kurang lebih 100 tahun untuk mengatasi ini. Tapi apakah menjadi solusi? Sampai sekarang seakan-akan belum ada solusinya. Ya, yang pakai insulin dosisnya juga cenderung ditambah. Penyakit komplikasinya juga masih terus terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa selama ini tata laksana diabetes yang diterapkan ini masih belum menjadi solusi untuk masalah diabetes. Ya, bocor. Mohon untuk yang mungkin karena kita tidak mute dari pusat, misalnya bisa di mute sendiri ya, supaya kita bisa melaksanakan webinar dengan optimal. Ya. Baik, kita awali dengan bagaimana sebenarnya diabetes itu didefinisikan atau didiagnosa oleh suatu ketentuan oleh konsensus. Yang dalam hal ini adalah ditentukan konsensusnya secara definitif diabetes itu oleh PERKENI, yaitu Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Jadi Persatuan Dokter-Dokter Ahli Diabetes di Indonesia. Nah ini ya, kita lihat ini. Bagaimana seorang itu definitif menderita diabetes. Nah ini kalau diperiksa gula darah puasanya yaitu lebih atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kemudian kalau ada pemeriksaan gula darah sewaktu, nah itu lebih atau sama dengan 200. Ya, bila dilakukan tes toleransi glukosa oral, nah itu juga hasilnya lebih atau sama dengan 200. Lalu lebih valid lagi untuk pemeriksaan HbA1c adalah didefinitifkan bahwa penderita diabetes itu kadar HbA1c-nya lebih atau sama dengan 6,5.
Itu dari Perkeni. Ya, kemudian dari sini ya bagaimana ini mendiagnosa suatu kondisi diabetes, maka Perkeni mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi apa? Rekomendasi nah, ini ya, langkah-langkah penata laksanaan untuk penderita diabetes. Apa yang diatur? Pola hidup sehat ya. Dengan apa? Dengan terapi nutrisi medis dan juga mengatur aktivitas fisik harian. Nah, diintegrasikan dengan apa? Dengan intervensi farmakologis. Baik itu dengan obat antidiabetes oral ataupun suntikan atau yang kita kenal sebagai insulin ya. Namun sudah bertahun-tahun ini diterapkan. Berpuluh-puluh tahun. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata ini ya. Ini dari International Diabetic Forum ya yang menjadi rujukan. Bahkan setelah bertahun-tahun diterapkan tadi rekomendasi dari Perkeni, itu sebanyak 68% dari mereka yang mendapat tata laksana rekomendasi Perkeni itu tidak pernah mencapai HbA1c target. 68% loh. Tinggi sekali ini ya. Ya. Penduduk Indonesia kurang lebih hampir 300 juta jiwa dan terakhir angkanya menuju ke 10% dari jumlah itu menderita diabetes. Dan akan selalu meningkat. Nah, itu menjadi cerminan bahwa solusi diabetes itu masih belum masih belum ditemukan dan kasus diabetes ini masih menjadi PR bagi kita semua untuk bisa mengatasinya. Nah, untuk itulah konsep Karnus hadir. Dengan apa? Dengan coba menawarkan suatu strategi dalam penanganan diabetes. Ya. Strategi apa yang ditawarkan oleh konsep Karnus? Nah, tadi ada edukasinya, bagaimana pendekatan kita terhadap masalah diabetes itu, dan di sini adalah implementasinya, penerapannya, bagaimana konsep Karnus itu diterapkan pada mereka yang menderita diabetes. Gampang saja sebenarnya, ya. Kalau nggak mau repot, langsung ikut program, ya. Nah, ini adalah suatu penerapan konsep Karnus yang intens, yang tentu saja ada di dalam program pendampingan sehat diabetes Karnus, ya, yang selama ini sudah hadir untuk bisa mendampingi dari para sahabat Karnus semua yang sedang mengalami masalah diabetes, penyakit degeneratif maupun penyakit sel abnormal ya. Jadi memang namanya yang lama ini ya, insya Allah nanti kami akan hadir dengan nama baru. Nama yang lama adalah program pendampingan sehat diabetes Karnus. Meskipun ada nama diabetesnya, tapi sebenarnya ini bisa diterapkan oleh semua penderita penyakit degeneratif maupun penyakit akibat sel abnormal. Karena apa? Karena yang harus kita tahu bahwa bahwa semua sistem di tubuh kita itu berkaitan sama satu sama lainnya. Kalau kita diabetes, kita sebenarnya nggak bisa lepas dari parameter metabolis yang lain. Maka dari tadi yang telah dijelaskan bahwa kalau misalnya kita itu fokus, kalau gula darah tinggi bagaimana menurunkan gula darah. Nah, sementara yang kita alami adalah sindrom metabolik misalnya. Kolesterol kita tinggi, ya, tensi kita tinggi. Nah, itu belum teratasi. Maka itu secara metabolisme tubuh kita masih bermasalah. Ya, karena sistem itu satu sama lain saling berhubungan. Apa yang mengakibatkan terjadinya diabetes? Sudah pasti itu bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Sudah pasti itu bisa juga menyebabkan terjadinya bagaimana kita mengalami kegagalan dalam metabolisme lemak misalnya. Sehingga kita mengalami yang namanya mungkin yang kita sebut hiperkolesterol ya. Lalu ada dislipidemia dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya yang kita khawatirkan tentu kalau itu semua kalau kita tidak menangani dengan baik akan terjadi
komplikasi. Nah, komplikasinya ini yang ngeri-ngeri sedap ya, sahabat Karno semua. Apa komplikasinya? Terjadinya stroke, ya, terjadinya gagal ginjal. Ya, kalau diabetes bisa mengakibatkan terjadinya amputasi. Karena apa? Karena terjadinya gangren yang tidak teratasi. Waduh, kita semua pasti tidak ada yang mau mengalami komplikasi yang seperti tadi. Belum komplikasi akut dari diabetes yang terkadang itu sangat gawat sekali, sangat beresiko, dan sangat mengancam jiwa. Ya, bisa terjadi hipoglikemi kalau kita itu mengkonsumsi obat-obatan, dan juga terjadi koma ya, koma hiperosmotik ya, bisa terjadi seperti itu ya, atau koma akibat kondisi ketosis yang sangat berlebihan. Ya, itu sangat mengancam jiwa dan tidak ada dari kita semua yang ingin mengalami hal seperti itu. Nah, ini saudara, bagaimana skema nutrisi Karnus itu diterapkan. Kita perbaiki rekonstruksi lambung. Bagaimana caranya? Simple, konsumsi AG sereal beres. Ya, jangan mengkonsumsi obat-obat penetral asam lambung beres. Gampang kan? Makan makanan pendukung yang baik. Tinggal makan ganti yang beras sehari-hari dengan beras Karnus. Oke nih, nggak sulit lah gitu. Kemudian memperbanyak protein, baik itu hewani maupun nabati. Kemudian menghindari makanan yang sintetis dan dimodifikasi. Karena apa? Karena makanan yang mengandung bahan-bahan aditif sintetis ini mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh ya. Baik itu dia bisa merusak kondisi tubuh, merusak sel-sel kita sampai DNA, dan juga dia bisa mengandung bahan-bahan yang sifatnya sulit untuk dicerna oleh tubuh menjadi nutrisi sel. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian kita lindungi darah dan DNA. Dengan cara apa? Gampang saja, kita cuma konsumsi alga tea setelah makan. Sulit? Enggak sulit, gampang sekali saudara. Ya. Tambahkan fibrosik setiap makan tinggi lemak. Nah, ya. Kemudian langkah penyempurnaannya gimana? Ya. Bakar lemak dengan olahraga. Kolesterol dengan bercinta. Loh, kan enak ya. Kemudian cukup istirahat, berpikir positif, dan selalu bersyukur. Dan jangan lupa, jaga kadar vitamin D di tubuh Anda pada level normal dengan cara berjemur. Bagaimana caranya mengikuti program? Gampang sekali. Ya, yang bersangkutan adalah menderita sakit diabetes atau sakit penyakit degeneratif atau sakit penyakit sel abnormal juga boleh. Kemudian memiliki komitmen dan tekad. Cuma ini ya, komitmen dan tekad ya. Banyak yang mengikuti program tapi tidak memiliki komitmen dan tekad yang tinggi pun masih mendapatkan manfaat yang positif. Nah, bagaimana dengan yang mereka memiliki komitmen dan tekad? Saya yakin ya, berdasarkan pengalaman ini, insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih optimal ya. Dalam jangka waktu kurang lebih 120 hari Bapak Ibu sekalian ya. Bagi mereka yang belum mengalami komplikasi yang macam-macam, insya Allah ya. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami komplikasi yang berbagai macam, itu biasanya satu sama lain juga berbeda responnya, dan biasanya membutuhkan waktu yang akan lebih lama lagi. Ya, tapi jangan khawatir, selama itu progresnya ada, ya perbaikannya sudah menyeluruh, maka yang kita lakukan sudah benar. Yang tinggal kita lakukan adalah kita konsisten. Ya, harus sabar dan konsisten karena kita tahu bahwa kondisi diabetes adalah kondisi yang diakibatkan oleh itu ya, kondisi yang sudah berjalan tahunan ya, bertahun-tahun ya, dan otomatis untuk mengatasinya pun tidak bisa simsalabim abrakadabra satu hari jadi, tidak. Tapi karena kita memberikan nutrisi kepada sel, mengembalikan metabolisme tubuh kita kepada metabolisme yang normal, sehingga tubuh kita akan kita kondisikan untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri. Ya, kalau itu penyakit akibat metabolisme yang tidak normal, metabolisme terganggu, maka tubuh kita akan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ya, kemudian apabila misal ini mengalami kondisi
akibat pertumbuhan sel abnormal, maka tubuh kita juga akan bisa mengatasinya sendiri ya. Karena baik metabolisme kita sudah normal, sel-sel tubuh kita juga sel-sel imunitas, sel-sel imun tubuh kita juga bisa berfungsi secara optimal ya. Dan itu yang memang tujuan daripada penerapan konsep Karnus. Ya. Kemudian, nah, yang bersangkutan mau mengikuti secara tuntas program sembuh diabetes selama 120 hari. Ya. Jadi jangan mengikuti program seminggu, 2 minggu, 1 bulan, terus sudah. 120 hari Bapak Ibu sekalian ya. Karena untuk pengembalian metabolisme, pengembalian kondisi fisiologis tubuh kita memang membutuhkan waktu, dan menurut pengalaman 120 hari kebanyakan dari mereka yang menerapkan konsep Karnus, metabolisme sudah banyak yang pulih, terbantu dari yang sebelumnya metabolismenya terganggu ya. Jadi penilaian adalah pada 120 hari. Jangan 1 bulan terus dinilai, kok belum ada hasilnya. Wah, itu terlalu dini untuk dinilai ya. Jalani selama 120 hari. Tapi meskipun tidak menjalani selama 120 hari, pada saat 1 bulan atau 2 bulan biasanya mereka juga sudah mendapatkan hasil yang positif ya. Nah, jadi ada perkembangan yang signifikan. Nah, kemudian bersedia melakukan pengecekan kesehatan, baik secara mandiri maupun laborat. Kemudian bersedia menyediakan perlengkapan penunjang, ya. Misalnya timbangan, alat tensi, alat cek gula darah, asam urat, kolesterol. Kemudian bersedia menyediakan nutrisi Karnus tentunya. Apa yang harus disediakan? Yaitu agi sereal, algati, beras Karnus, dan fibrosik. Ya. Nah, para peserta ini akan mendapatkan buku panduan yang berisi tentang ilmu dasar tentang skema tubuh. Kemudian ada isinya strategi penyembuhan dan langkah terapan. Kemudian ada panduan gizi dan nutrisi pendukung. Apa yang sebaiknya dikonsumsi dan apa yang sebaiknya dihindari. Semuanya ada di sini ya. Tinggal baca aja. Enak kan? Ya. Enak sekali, gampang sekali Bapak Ibu sekalian. Kemudian para peserta akan mendapatkan pendampingan intensif dan konsultasi baik itu dengan dokter maupun health advisor ya, kapanpun pasien itu membutuhkan ya. Jangan ragu, kalau ada kendala, kalau ada keluhan apapun langsung ya calling dokter ataupun health advisor pendamping sehingga bisa diberikan solusi maupun rekomendasi yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi tentunya. Nah, kemudian ada fasilitas lain lagi yang luar biasa canggih, yaitu robot Karnus Bot 1 ya. Di mana di robot ini yang akan memberikan kita manfaat yaitu sistem pencatatan data, kemudian analisis otomatis dan juga rekomendasi yang akan menjadi acuan bagi para pendamping untuk bisa memberikan saran kepada para peserta program. Ya. Jadi penerapan konsep Karnus itu tidak sekedar kami testimoni, ini berhasil sembuh, ini sudah teratasi masalahnya, tidak. Tapi kami ada data-data yang sifatnya faktual, data-data medisnya, yang itu tentunya merupakan suatu keunggulan dari penerapan konsep Karnus ya. Bukan saja kami juga memberikan mekanisme bagaimana penerapan konsep Karnus itu bekerja untuk mengatasi masalah kita, tapi kita juga tidak hanya memberikan testimoni, tapi akan memberikan data-data medis yang sifatnya data-data faktual ya. Kita contohkan ya, misalnya para peserta ini Bapak FTK ya, 58 tahun, asal Sidoarjo, mengikuti program dari 1 Desember sampai 22 Maret 2022. Gula darahnya turun dari 204 ke 114. HbA1c turun dari 14,9 ke 4,6. Pengobatan awalnya dia mengkonsumsi metformin, glimepirid, dan amlodipin. Kemudian pengobatan terakhir beliau bebas oral antidiabetes. Untuk amlodipinnya kurang lebih seminggu sekali yang masih dikonsumsi. Beliau dirawat oleh salah satu dokter umum di klinik di Surabaya. Nah, ini data-datanya ya. Data yang biru ini adalah data yang sebelum, yang
berwarna peach ini yang sesudah. Kita lihat di sini grafiknya, terus semuanya terjadi penurunan ya, angka jadi normal. Yang normal tetap normal, yang tidak normal seperti ini, itu akan menjadi normal. Ya, misalnya ini ada perbaikan di berat badannya, menjadi semakin ideal ya, berat badan. Kemudian lingkar perutnya juga semakin membaik. Kemudian kalau tensinya bermasalah nih sebelumnya, sistolnya 171 menjadi 119. Diastolnya 116 menjadi 77, normal Bapak Ibu sekalian ya. Nadinya juga membaik ya. Kemudian kolesterolnya tetap baik, malah membaik ya. Ya, sebentar ya, bocor ya. Saya itu oke ya, saya lanjutkan. Kemudian HbA1c, wah ini luar biasa ya, terjadi penurunan ya. Saya pikir semua para penderita diabetes juga mau ya memiliki data-data setelah penerapan seperti ini ya. Ya, maka dari itu jangan ragu-ragu Bapak Ibu semua untuk langsung bergabung dengan program pendampingan sehat diabetes Karnus, atau yang nanti di masa depan kita akan ganti dengan program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif tentunya ya. Saya perkenalkan di sini saja. Nah, ini ya data-datanya penurunan gula darah acak dari sebelumnya 204 ke 114 ya, kemudian HbA1c juga turun ya. Ini semua dari data-data robot ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasanya ya. Nah, sistol dan diastol membaik. Nah, ini dari anamnesa subjektifnya, di mana sebelumnya ngantukan, lemes, ya lelah, kemudian mengalami gangguan ini disfungsi ereksi. Setelah mengikuti program, hilang ya bablas anginnya ya, tubuhnya lebih fit, tidak lagi ngantukan, ya, disfungsi ereksinya juga teratasi. Alhamdulillah. Ini faktanya Bapak Ibu sekalian ya. Dari faktanya ya. Nih, dari laboratorium Jenggolo, Sidoarjo ya. Ini HbA1c 14,9 menjadi 4,6. Ya. Ini data dari laboratorium, nggak mungkin kami juga bekerja sama kong kali kong dengan hasilnya. Kalau ini belum menjadi bukti yang nyata, saya nggak ngerti buktinya harus gimana. Tapi secara medis, saya pikir selama ini sudah menjadi bukti yang nyata ya, hasil laboratorium. Kemudian, peserta lain, Bapak RCHT, 54 tahun, asal Jombang. Ya, waktu program 2 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022. Gula darahnya turun dari 202 ke 146. HbA1c turun dari 9,7 menjadi 6,4%, dengan satuan yang lain 82,9 milimol per mol menjadi 46 milimol per mol ya. Dengan pengobatan awalnya metformin dan glibenclamid, kemudian obat setelah mengikuti program tidak menggunakan obat sama sekali. Juga dirawat secara itu ya intens oleh seorang dokter umum di klinik MGAM Jombang ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya penerapan konsep Karnus adalah penerapan yang integratif ya. Jadi kita tidak menafikan dari obat-obat darurat yang sebelumnya diberikan kepada pasien, tetapi tujuan kita adalah kesembuhan, di mana salah satu parameter sembuh adalah tubuh kita sudah tidak memerlukan obat-obatan lagi untuk mencapai kondisi normalnya atau kondisi fisiologisnya tentunya. Nah, ini data-data medisnya ya, sama dengan yang pertama tadi kurang lebihnya. Yang hitam adalah sebelum, yang biru adalah sesudah, semuanya menurun. Semuanya terjadi perbaikan ya. Luar biasa. Ya. Ini juga HbA1c, ini tensinya, sistol, diastol semuanya membaik. Dan ini anamnesa subjektifnya, saya pikir kurang lebihnya sama ya, karena memang yang diderita penyakitnya juga sama, ya, mudah lelah, ya, ada PAK ya, mohon maaf kalau ke malam itu
buang air kecil lebih dari 3 ya sehari itu kalau malam. Nah, itu teratasi setelah mengikuti program ini ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga hasil dari laboratorium dari lab Jenggolo Sidoarjo ya, di mana BA1C turun dari 9,7 turun menjadi 6,4. Bapak yang lain Pak IZD ya, namanya ya. Sengaja saya samarkan untuk etis saja ya. Nah, ini dirawat oleh salah satu dokter di Surabaya ya, mendapat obat yang banyak. Jadi kondisinya sebenarnya membaik sebenarnya ya. Ini ada perbaikan, misalnya BA1C turun dari 11,1 ke 8,2. Memang karena waktu itu sempat mengalami kekambuhan untuk terjadi infeksi COVID waktu itu, sehingga programnya harus terpaksa dihentikan karena harus mendapat perawatan dari rumah sakit ya. Kacau ya kondisinya waktu itu, dan sementara dihentikan ya. Ini hasilnya ya, membaik ya kurang lebihnya. Nah, ini hasil labnya, membaik 11,1 ke 8,2 ya. Kemudian Bapak TTK 57 tahun Surabaya ya. Ya, ini beliau juga sebenarnya seorang terapis tapi sakit juga dia. Ya akhirnya menjalani penerapan konsep Kanus. Alhamdulillah sekarang kondisinya jauh lebih baik ya. Ini juga ada penurunan HbA1c 10,1 ke 7,9. Belum sepenuhnya, tetapi fakta bahwa terjadi perbaikan. Nanti yang lebih itu yang lebih penting ya, karena perbaikan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sebenarnya sudah benar. Ya, tinggal itu kemudian diterapkan, kemudian kalaupun tidak bisa intens, diterapkan dengan maintenance, ya, tentu harus tetap dengan pengaturan pola hidup sehat, dan insya Allah nanti akan cepat atau lambat akan terjadi kondisinya akan pulih sepenuhnya, recovery dari penyakit diabetesnya ya. Nah ini dari Laboratorium Surya Diagnostic Center ya. Ini juga 10,1 ke 7,9 membaik. Pak SLM 78 tahun sudah sepuh ya. Gula darahnya turun dari 234 ke 159. HbA1c-nya turun dari 11,4 ke 6,8. Dirawat dari Rumah Sakit Jombang. Dirawat oleh salah satu spesialis penyakit dalam. Nah ini hasilnya ya. Dari 11,4 menjadi 6,8. Padahal beliau sudah bertahun-tahun dirawat ya. Nah, begitu diterapkan konsep Karnus, signifikan ya penurunannya ini ya. Ya. Dari 11,4 ke 6,8. Kemudian Pak ANL ya, tidak dirawat oleh dokter tapi turun ya. Nih ya, dari 13 ke 8,4. Nah, turun loh ya. Dari April ke Juli ini ya. Nah, harus diteruskan. Ini kalau sudah diteruskan maka tidak mustahil bahwa HbA1c 8,4 ini akan jadi normal. Ya. Nah, ini faktanya ya. Dari laboratorium Cito. Nah, ini kemudian Pak GW 79 tahun juga dari Jakarta. Ya, HbA1c turun dari 7,4 ke 6 normal ya. Gula darahnya dari 200 ke 125 ya. Nah, ini faktanya hasil dari robot. Ini anamnesia subjektifnya ya. Sudah banyak mengalami perbaikan ya. Sebelumnya dengan injeksi insulin ya, sekarang sudah tidak menggunakan insulin. Ya, cukup dengan menerapkan konsep Karnus. Alhamdulillah ya. Bahkan ini salah satu orang yang sangat fanatik dengan penerapan konsep Karnus ya, luar biasa sekali ya. Ini hasilnya
Ini juga mereka itu ya, Bapak yang sangat senang juga dengan penerapan konsep Kanus, alhamdulillah juga bisa mendapatkan hasil yang positif ya. HbA1-nya turun dari 9,1 ke 7,2 ya, penurunan untuk kebutuhan insulinnya sangat signifikan ya, dari 12 unit ke 4 unit, dari untuk yang Novorapid-nya, yang rapid yang setelah sebelum makan yaitu maka 8 unit ke 4 unit. Nah, itu kalau yang diminum yang rapid itu yang kerja cepat ya. Biasanya sebelum makan ya. Nah, kira-kira 10-15 menit sebelum makan disuntik baru makan itu rapid. Ya, kalau yang Levemir ini yang biasanya pada waktu malam karena kerjanya yang long acting ya. Nah, ini juga penurunan kebutuhan insulin luar biasa. Nah, ini hasilnya 9,1 ke 7,2 luar biasa. Ya. Ini Pak BU ya. Penerapan konsep Kanus ikut program HbA1c-nya turun dari 9,6 ke 7,4 ya. Ini hasilnya semuanya menurun ya. Bagus ya. Nah, ini ya. Ini sebelum program 9,6, maka sesudah program 7,4 luar biasa. Ini Pak SD ya dari Jakarta juga turun dari 10 ke 7,9 HbA1c-nya. Ya. Masih berproses, semoga kondisinya juga semakin membaik tentunya. Ya. Ini ya hasil labnya. Kemudian Ibu YST 40 tahun dari Surabaya. Ya. Ada penurunan ya dari 7,9 ke 7,4. Dari gula darahnya dari 211 ke 142. Jadi positif ya, hampir semua yang mereka yang mengikuti program itu mengalami itu ya, progres ya, yang bagus ini ya, ada penurunan ya. Karena memang kita melakukan itu ya, melakukan proses program pendampingan ini tidak dengan pengondisian yang ideal ya. Tetapi pun demikian hasil yang didapatkan cukup baik ya. Hampir semua peserta itu mengalami progres ya. Ya, ini ya 7,8 ke 7,3 HbA1c ya, dari gula darahnya dari 162 ke 127 cukup baik ya. Ya. Ya, ini dari Parahita. Bapak SHRT ya juga gitu. Ada progres yang bagus. Semuanya hampir semua peserta mengalami progres ya. Nah, ini juga ya. HbA1c dari 6,3 ke 5,7 ya. Dari gula darah 164 ke 102 ya. Beliau pasca stroke ya. Kondisinya semakin membaik. Sekarang sudah bisa mengajar lagi. Luar biasa. Nah, ya kalau kita evaluasi kita rata-rata maka semua peserta ya. Ini mewakil dari banyak peserta ya. Kalau ini mau saya masukkan semua banyak ini ya. Ini pewakilan saja dan rata-rata semuanya penurunan ya. Menurun bagus ya. Ada progres. Ini kita lihat. Ini yang sebelum program, ini yang sesudah program. Semuanya baik ya. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan ada bahwa terapi nutrisi seluler menggunakan AG atau Algati dan juga beras karnus dan juga fibrosek dapat menurunkan HbA1c pasien diabetes mellitus ya dengan OAD ya, obat anti diabetes ataupun insulin dalam kurun waktu 4 bulan atau 120 hari dengan perbaikan kondisi umum fisik berdasarkan anamnesis subjektif masing-masing pasien ya. Rekomendasi kedepannya kita mengadakan suatu uji pasien yang lebih ketat lagi, yaitu randomized control trial tentunya, uji klinik yang lebih bisa menguatkan hasil dari uji klinik yang kita lakukan.
karena memang uji klinik yang kita lakukan ini adalah uji klinik yang semua peserta diperiksa semua tanpa diacak, kemudian diperiksa dengan parameter yang sama, tapi hasilnya adalah hasil yang itu ya, akademik, karena hasilnya hasil medis, karena berupa hasil pemeriksaan laboratorium. Itu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, ini kesimpulannya bahwa dari hasil uji klinik kami terbukti bahwa sebenarnya diabetes itu bisa disembuhkan. Ya, untuk itulah jangan ragu-ragu lagi untuk segera mendaftarkan diri Anda bagi mereka yang mengalami kondisi diabetes ataupun penyakit degeneratif ataupun penyakit akibat sel abnormal, dan juga bagi mereka-mereka ya yang memiliki sanak saudara, teman ataupun kenalan atau siapapun yang sedang mengalami masalah diabetes, langsung saja diarahkan untuk segera mengikuti proses program pendampingan sehat diabetes Karnus, karena memang kondisi diabetes adalah bukan kondisi yang bisa ditunda-tunda untuk dilakukan proses tata laksana perbaikan kondisinya ya. Karena apa? Karena prosesnya berjalan terus. Jangan sampai kita terlambat, tiba-tiba dia sudah menjalani atau mengalami masalah komplikasi. Wah, itu akan semakin sulit untuk diterapi tentunya. Ya, terapkan lebih dini, semakin baik. Ya, ini adalah yang diterapkan di program yaitu Agi Sereal, ya. Kemudian dengan Algati, ada beras Karnus, dan juga Fibrosik, ya. Untuk informasi bisa diakses di website kami konsepkarnus.com maupun channel YouTube kami di Konsep Karnus Official, dan juga Instagram Konsep Karnus Official, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Om Karnus yang luar biasa. Silakan Om Karnus. Baik, terima kasih Dr. Isvan atas pemaparan yang luar biasa. Saya rasa ini cukup sangat berarti ya, khususnya kepada Bapak Ibu yang punya gangguan diabetes. Nah, ini masih ada kesempatan, waktu sekitar 20 menit, Bapak Ibu boleh bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Sabto ataupun Dr. Isvan. Atau Bapak Ibu, saya beri kesempatan dulu nih, mungkin ada yang bertanya secara langsung. Boleh acungkan tangannya. Seperti itu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang langsung bertanya, ini perlu saya sampaikan beberapa pertanyaan nih Pak Dokter dan Pak Sabto. Ya, monggo silakan. Dokter Iswan, mau Iya, tanya. silakan. Ada pasien yang datang kepada kami dengan keluhan gula darah naik sampai 300. Wow. Setelah saya anamnesia, tangan dan kaki sering iya, ini tulisannya anamnesa. Oh. Iya. Tangan dan kaki sering kesemutan. Ya. BAK di malam hari lebih dari 3 kali. Lambung sehat, tidak ada keluhan. Ya. Pertanyaan saya, kenaikan gula darahnya disebabkan oleh apa ya dok? Padahal lambungnya sehat. Mohon jawabannya dokter. Baik, terima kasih ya. Gula darah 300. Wah, saya yakin ini prosesnya sudah lama ya, dan tidak kita rasakan. Akhirnya apa? Sudah memberikan gejala komplikasi ya, komplikasi kronis. Apa tadi? Yang tadi dirasakan itu tadi ya, apa ya? Keringgingan ya, atau kesemutan atau apa tadi ya. Nah, itu adalah sudah komplikasi klinis. Itu apa yang terjadi? Itu yang terjadi adalah karena sirkulasi perifer kita terganggu ya. Akibatnya apa? Akibatnya nutrisi untuk sel-sel saraf ya, sel-sel saraf tepi itu juga terganggu. Nah, itulah akibatnya. Jadi memang kalau di kedokteran itu namanya neuropati ya. Sebenarnya diagnosa neuropati itu diagnosa yang terakhir sekali ya, karena itu seperti wah, ini diagnosa yang nggak ada ditemukan yang lain, maka didiagnosa neuropati. Tapi sebenarnya karena memang kondisi seperti itu ya. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa
tidak ada gangguan lambung. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Terkadang kita itu merasa tidak ada gangguan lambung, padahal lambung kita bermasalah. Karena sebagian besar gangguan lambung itu ternyata tidak memberikan gejala. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan pada metabolisme kita harus waspada bahwa jangan-jangan ya terjadinya penyakit degeneratif, penurunan fungsi daripada organ tubuh, ataupun terjadinya penyakit pada metabolisme kita, ya. Macam misalnya yang dialami adalah ini ya, gangguan pada gula darah yang terlalu tinggi pada darah, padahal sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Nah, itu diakibatkan adalah salah satu proses metabolisme, dalam hal ini metabolisme lemak yang sedang terganggu. Akibatnya apa? Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan edukasinya, bahwa diabetes, terutama diabetes tipe 2 pada dewasa, itu disebabkan oleh karena resistensi insulin. Yaitu reseptor insulinnya ketutup. Sama apa? Sama plak. Karena apa kok ada plak? Karena metabolisme lemaknya terganggu. Loh, kok bisa terjadi metabolisme lemak terganggu? Karena salah satu fungsi daripada lambung untuk memecah atau mencerna protein menjadi asam amino terganggu. Dan hal itu dikarenakan kondisi lambung kita tidak prima. Nah, itulah kenapa konsep Karnus itu menitik beratkan pada kondisi lambung yang prima. Karena apa? Dengan awal kondisi lambung kita yang prima, maka proses untuk mengkonversi makanan yang kita makan, tentu dengan makanan yang berkualitas ya, makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel, baik itu untuk kebutuhan sel, metabolisme sel, zat pembangun, maupun untuk kebutuhan metabolisme tubuh, semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Dan hal-hal semacam itu insya Allah bisa kita cegah tentunya. Dan untuk itu saya langsung saja untuk mengajak yang bersangkutan untuk bisa langsung menerapkan konsep Karnus. Tentu saya undang untuk mengikuti menjadi peserta program pendampingan sehat diabetes Karnus agar kondisinya bisa teratasi lebih cepat, lebih optimal, sehingga jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kalau ditunda-tunda malah akan mendapatkan penyakit komplikasi yang lain ya. Ya, seperti tadi komplikasinya sudah terjadi tentunya gitu. Ya, demikian Om Karnus. Iya, iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi dari Pak Subambang Lamongan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saran dari Dr. Iswan agar tidak terjadi persoalan yang lebih dalam dan lebih menderita, mungkin kayak gitu ya. Langsung ikut Boleh program, langsung ikut program ya. Itu yang pertama, paling bagus ya. Kalau misalnya masih bulat, waduh saya nggak ikut program gimana. Wes, kalaupun nggak bisa ikut yang paling bagus, jangan ditinggal seluruhnya. Konsumsi produk-produk nutrisi Karnus ya. AG sereal langsung diterapkan ya. Algati langsung diterapkan. Nah, dibimbing siapa? Tentu dibimbing oleh Om Karnus ya. Silakan. Baik, Pak Dokter. Ini ada yang mewakili ya, ada chat masuk ke WA saya. Ini pertanyaan cukup menukik, Pak Dokter. Wow. Sepertinya beliau semakin penasaran. Mohon dijelaskan berapa lama produk konsep Karnus untuk kesembuhan diabetes dan berapa biayanya? Itu yang pertama, Dokter. Kemudian yang kedua, atau mungkin Pak Sabto nanti yang gantian jawab. Yang kedua, apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan untuk ikut program pendampingan sehat diabetes? Begitu, Pak Dokter dan Pak Sabto. Mohon bantuan jawabannya. Silakan Pak Sabto selaku senior health advisor ya konsep Karnus untuk memberikan asupan. Pak Sabto. Baik, Dokter Iswan. Borong, Dokter Iswan. Diborong nih jawabannya. Oke. Ya, jadi tadi itu ya, ingin mengikuti program ya, apa saja persyaratannya ya. Sebenarnya tadi sudah saya saya sampaikan tadi persyaratannya. Persyaratannya yang pertama itu niat ya, komitmen.
Dan bahayanya dokter, kan tadi itu disebutkan. Ya, Iya, iya. kenapa Om Karnus? Biayanya. Dan biayanya, kan Iya, itu kan ada paketnya tuh. Itu ya, disampaikan ya, yang 120 hari. ya, Nah, itu kan belum ada rincian tuh Pak Dokter. oh, Nah, ini ya, saya ya, langsung tanya tuh, produknya ya, apa saja dan berapa biaya yang ya, diperlukan. Nah, ya, begitu. betul. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa mereka yang mengikuti program yang pertama itu harus siap ya, memiliki komitmen dan niat yang memang tekad untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Karena apa? Karena dengan niat dan tekad yang kuat, maka misalnya persyaratan atau panduan petunjuk yang dirasa selama ini, waduh kok ini ya selama ini ada kendala seperti itu dirasa ringan, tidak ada kendala sama sekali. Karena apa? Karena saking kuatnya niat untuk sembuh ya. Termasuk apa? Termasuk ini yang harus dipenuhi yaitu produk ya, produk nutrisi. Sebenarnya produk nutrisi ini ya adalah yang diperlukan oleh para peserta ini untuk melakukan program ini ya 120 hari sebenarnya. Tetapi kami memberikan keringanan untuk pembayarannya itu dilakukan tiap bulan, tidak harus 120 hari. Ya. Nah, itu harus dimanfaatkan sebenarnya karena nanti di kemudian hari kami syaratkan untuk program itu 120 hari. Karena banyak yang merotol, itu yang kami sayangkan. Ikut 1 bulan belum ada manfaatnya masih ya kurang bisa hasil dari pemeriksaan istilahnya labnya atau manfaatnya masih belum bisa dirasakan, langsung dievaluasi. Jangan 120 hari. Dan kalau misalnya ada biayanya, maka biayanya full 100% untuk nutrisi ya. Biayanya berapa? Semua manfaat yang bisa didapatkan tadi, baik itu nutrisi, kemudian pendampingan, ada buku petunjuk, ya, kemudian aplikasi robot, cuman hanya dibayar dengan sejumlah 1.650.000 per bulannya, ya. Itu akan mendapatkan Itu 3 box AG sereal, 1 box Algati, 6 box beras Karnus, dan juga 1 pack Fibrosik. Ya, ingat, sedemikian manfaatnya, banyak manfaatnya itu hanya dan cukup dibayar dengan 1.650.000. Mana ada itu sekarang metode paket seperti itu yang di luar sana yang demikian terjangkau ya. Coba Anda lihat itu metode-metode yang lainnya itu berapa sampai puluhan juta itu bahkan per bulannya harus dikeluarkan oleh mereka yang mengikuti programnya itu. Saya pikir demikian itu, Pak Budi. ya, itu pun hanya untuk beli produk paketnya saja ya Pak Dokter. Bukan biaya konsultasi, bukan biaya robot Oh, Karnus dan yang lain tadi itu ya. Bukan manfaat fasilitas yang itu. didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Tidak rugi, tidak rugi. Siap, siap. Bapak Ibu, insya Allah dari penawaran yang disampaikan tadi itu, insya Allah ini adalah penawaran terbaik. Terbaik untuk Bapak Ibu semuanya yang memang saat ini benar-benar membutuhkan sebuah konsep kesehatan yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami ini akan mendampingi. Mendamping seperti ini itu seperti kita sebagai seorang pelatih, ya kan, yang melatih tim sepak bola terus seperti itu. Dan kami ingin tim kami itu bisa menghasilkan gol terbaiknya. Nah, begitu pula kami ingin Bapak Ibu itu juga mendapatkan kesembuhan terbaik yang diinginkan atau diharapkan. Nah, melalui konsep paket Karnus ini harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan kesembuhan yang terbaik yang diharapkan. Seperti Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. ya itu ya. Jadi kita itu tidak hanya, wah gila Gitu ikut dokter ya? konsep Karnus ya, hasilnya bagus ya, hasilnya ini loh, ini yang sudah berhasil disembuhkan, ini testimoninya tidak. Tapi ada bukti dan fakta-fakta kesembuhan ya. Dan kemudian kita itu karena penerapinya secara akar permasalahannya, maka itu sembuh yang benar-benar sembuh. Ya, bukan hanya gejalanya dan juga teratasi masalah diabetesnya, tapi semua masalah metabolismenya akan teratasi. Begitu Pak Budi. Jangan khawatir, jangan ragu. Ya.
Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter. Dan memang ini yang hadir ya di tengah-tengah kami, Bapak Ibu, itu juga ada beberapa terapis yang beliau-beliau ini juga sudah menerapkan ya kan konsep Karnus pada pasien-pasiennya. Nah, apabila Bapak Ibu hadir di sini tadi itu mengikuti undangan daripada beliau itu, ya tentunya Bapak Ibu juga nanti bisa ya kan sharing konsultasi kepada para terapis yang merekomendasikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar pada pagi ini. Nah, seperti itu kira-kira. Di samping itu juga, itu kan sudah saya share tuh nomor HP saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa follow up saya, nah, bisa kenalan. Kan gitu kita interaktif dengan lebih akrab lagi. Kan ada pepatah itu, tak kenal maka kenalan lah. Kayak gitu kira-kira seperti itu. Baik, ini saya kasih kesempatan lagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan secara langsung, masih ada waktu sekitar 6 menit menuju jam 11.30, Pak Dokter, gitu. Monggo, silakan. Ada yang raise hand ini. Ada yang resen? Belum ada? Ini Ada ada itu. nih, Ini Dokter. Realme nih, silakan. Ya, silakan. Ini. Halo, Baik, Assalamualaikum. Saya Monggo. Vera dari ini ada yang bertanyakan, ada pasien kita yang kasusnya diabetes, udah mengalami gagal ginjal, apakah bisa kita gunakan penanganan dengan prinsip Karmus? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin nanyakan, selama proses pengobatan dengan prinsip Karmus, apakah obat yang digunakan selama ini yang obat dari dokter tetap dikonsumsi, apa kita hentikan? Baik, langsung aja Pak Dokter ya, untuk menjawabnya. Baik. Biar kesempatannya. Baik. Tentu kalau sudah Terima mengalami. kasih, Bu Vera dari mana? Pak Dokter, mohon maaf sebentar. Bu Vera dari mana? Bu Vera dari mana, Bu Vera? Boleh tahu? Kan baru, Pak. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih, Masya Oke. Allah. Bapak, Biasa. Ibu, sahabat Karnus semua ya. Jadi kalau secara medis itu biasanya kalau kita berobat, kalau kita mengalami gagal ginjal, masalah ginjal yang cukup serius, sebenarnya secara medis itu divonis sebagai suatu hal yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi saya yakinkan bahwa selama kita hidup, sel-sel kita juga masih ada yang hidup, maka sel-sel itu akan bisa beregenerasi. Dan itu sasarannya. Tapi bagaimana sel itu bisa beregenerasi kalau kita tidak memberikan kesempatan itu kepada sel. Sel tidak mendapatkan nutrisinya secara cukup. Nah, itulah yang harus sekarang kita kejar. Bagaimana kita memberi tiap sel di tubuh kita itu nutrisi. Ya, secara umum pada seluruh sel di tubuh kita dan secara khusus pada organ ginjal, nefron itu ya. Nah, tentu saja mesin daripada untuk bisa mengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel itu harus kita perbaiki dulu. Jadi langkah pertama adalah mesinnya pengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisi sel harus dalam kondisi prima. Lambung harus dalam kondisi prima, ya. Kemudian sirkulasi juga harus dalam kondisi prima, ya. Tapi ada perkecualian karena kondisi ini adalah kondisi gagal ginjal, maka kita juga harus menyesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan oleh penderita ini, ya. Tentunya kita harus berusaha untuk memperbaiki penyakit utamanya. Biasanya gagal ginjal itu tidak berdiri sendiri. Dia adalah komplikasi ya, komplikasi kronis dari suatu kondisi lain. Misalnya bisa karena hipertensi yang sudah kronik, sudah lama, ataupun dari diabetes yang sudah lama, ataupun bisa dari hal-hal yang lain ya, karena penyebabnya macam-macam ya. Bisa itu ya, jadi ya bisa sesuatu di sebelum ginjal ataupun sesudah ginjal. Jadi bisa misalnya kondisi sistemik atau metabolisme, bisa juga misalnya itu secara mekanik, biasanya seperti itu. Bisa ada gangguan pada saluran yang pasca ginjal, itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga, semuanya bisa ya. Tapi itu harus diterapi dulu. Kalau misalnya itu ada gangguan, maka penyebabnya harus benar-benar diterapi dulu.
baru kemudian kita sedikit demi sedikit berharap agar fungsi ginjal membaik. Tentunya ya, dengan penyesuaian dosis, tetap terapkan konsep Karnus, tetap kalau bisa mengikuti program, tetapi kita harus menyesuaikan dosisnya. Misalnya untuk AG kalau biasanya secara normal kita bisa intens untuk memberikan 2x1, maka untuk penderita gagal ginjal yang sudah mungkin stage berapa, stage 5 atau gangguan pada itu ya, EGFR-nya sudah rendah sekali, mungkin di bawah 25 atau 50, maka kita menyesuaikan maksimal itu setengah takarannya, itu setengah saset dalam sehari itu untuk tahap awal. Begitu juga Algati, itu maksimal setengah set satu hari untuk tahap awal ya. Kemudian yang masih bisa diberikan secara optimal adalah misalnya beras Karnus, itu sebagai suatu sumber energi ya untuk metabolisme kita, itu bagus sekali, diberikan aja sesuai dengan takaran anjuran, tapi yang lainnya butuh penyesuaian. Apa hubungannya dengan obat-obatan yang selama ini didapatkan oleh si pasien? Obat-obatan dari dokter, karena kami terapinya adalah terapi integratif, untuk sementara waktu diteruskan. Bahkan kalau pasien ini mengalami proses hemodialisis, itu malah lebih bagus. Ya, karena sangat membantu sekali. Diteruskan dulu, obatnya juga diteruskan, nanti obat itu akan diturunkan secara bertahap, ya, baik itu dosis maupun sediaannya. Dari mana asalnya? Dari tubuh kita yang mengatakan. Data dari mana? Data dari robot. Ya, dari tubuh kita sendiri yang mengatakan bahwa kebutuhan akan obat itu baik dosis maupun sediaannya akan berkurang. Saat itulah maka obat itu bisa dikurangi secara bertahap. Tapi jangan langsung di stop sepenuhnya. Kecuali obat-obatan yang memang menurut konsep Karnus, obat-obatan yang memanipulasi fungsi daripada organ tubuh memang tidak kami sarankan ya. Kemudian memanipulasi fungsi-fungsi, kemudian misalnya fungsi dari lambung atau apapun itu juga tidak kami sarankan. Jadi selama itu obat-obatnya sifatnya darurat untuk mengimbangi dari kondisi yang ditimbulkan oleh gagal ginjalnya, maka itu sebaiknya dikonsumsi terlebih dahulu. Ya, nanti akan dikurangi secara bertahap. Begitu Bu, semoga menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pak Budi. Pak Budi ditutup itu, ke-mute, dibuka dulu. Oh iya, maaf. Ya Pak Dokter, terima kasih. Alhamdulillah sudah jam 11.31. Artinya sudah pada penghujung acara. Hanya saja masih ada beberapa pertanyaan ini Pak Dokter. Izin nambah 5 menit boleh Pak Dokter? Boleh sekali, boleh sekali, boleh sekali. Baik. Terima kasih Bapak Ibu antusiasnya yang luar biasa. Dari Bu Sri Rahayu, 10 tahun sudah menderita sakit diabetes dan gula semakin tinggi, pernah sampai 420. Sekarang saya suntik insulin dan minum obat neuropati. Kalau saya ikut program Karnus, apakah juga masih minum obat? Pak Dokter begitu. Terima kasih. Atau suntik insulin. Nah, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada tahap awal semua peserta Ya, yang mirip-mirip sedang mendapatkan obat, terutama obat diabetes ya, baik oral maupun suntikan, dalam hal ini insulin, untuk sementara waktu diteruskan saja, ya. Karena sebenarnya bukan kita yang menghentikan, tubuh Anda sendiri yang nanti setelah menerapkan konsep Karnus yang menghentikan, mengurangi dosisnya, karena tubuh itu kebutuhan akan obat itu berkurang. Datanya dari mana? Datanya dari robot Karnus, ya itu luar biasanya ya. Jadi kita itu bukan dukun atau apa yang ngerti, oh ini harus stop, ini harus berkurang, tidak. Jadi tubuh Anda yang mengatakan sendiri bahwa kebutuhan akan obat itu sudah bisa dikurangi, baik dosis maupun sediaan. Ya, terutama ya tadi ya saya sampaikan untuk obat-obat terapi medis, terutama bagi yang obat-obat yang sifatnya simptomatis dari dokter silahkan. Namun yang sifatnya itu memanipulasi fungsi daripada organ tubuh maupun yang mengganggu keseimbangan fisiologis ya,
yang sehingga juga ujung-ujungnya mengganggu fungsi organ tubuh sebaiknya juga tidak diterapkan. Nah, jadi ada obat yang kita sarankan untuk terus, tapi obat-obatan tertentu nanti juga kami sarankan untuk dilepas. Karena prinsipnya dari konsep Karnus adalah kita berusaha untuk mengembalikan kondisi fisiologis tubuh kita, bebas dari manipulasi apapun, baik itu obat-obatan atau metode-metode yang sifatnya memanipulasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan sunatullahnya atau fisiologisnya. Gitu Pak Budi ya. Ikut langsung program ya. Nanti obat-obatan Terima akan kasih. dikurangi sendiri. Nanti yang bilang itu tubuh ibu sendiri. Datanya dari mana? Siap. Dari robot Karnus. Nah, tanpa robot Karnus nggak bisa itu, kita nggak bisa ngawang-ngawang. Oh ini berhenti, oh ini kurang, nggak bisa itu, kita bukan dukun. Siap. Jadi ada, betul. Jadi ada data yang nanti bisa memandu Bapak Ibu menuju sehat, begitu Pak Dokter ya? Iya, dan itu kelebihannya penerapan konsep Karnus, dan itu kelebihannya program ini, nggak ada di tempat lain. Hanya ada di program program Sehat Diabetes Karnus. Ya. Ya Pak Dokter, terima kasih. Kemudian satu lagi Pak Dokter, ya, siap. Kalau ibu hamil yang diabetes, apakah boleh mengikuti konsep Karnus? Ibu hamil dengan diabetes, nah, ini spesial case ya. Ibu hamil dengan diabetes harus hati-hati sekali kasus ini ya. Ibu itu istilahnya itu diabetes gestasional, itu memang kasus yang tidak boleh sembarangan. Memang nanti boleh, malah wajib untuk menerapkan konsep Karnus, harus. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwa pengawasan untuk lebih ketat dari dokter ahli kandungan supaya bisa mengawal untuk proses kehamilan dari ibu hamil ini. Karena diabetes pada kehamilan bukanlah suatu kondisi yang boleh disepelekan karena dia sangat berbahaya sekali. Begitu Pak Budi. Tetapi harus diterapkan konsep Karnus. Ingat ya, harus diterapkan konsep Karnus. Jangan sampai tidak. Langsung ikut program. Baik, jadi bisa ya Pak Dokter, nggak ada kendala. Oh, enggak ada, tetapi saya ingatkan tadi bahwa kondisi diabetes gestasional, diabetes yang terjadi pada ibu hamil harus dengan pengawasan yang intensif oleh dokter yang berwenang, dalam hal ini dokter kandungan, dan juga tetap harus diterapkan konsep Karnus yang intens karena memang kondisi ini memerlukan istilahnya penanganan yang sangat spesialistik ya, subspesialistik bahkan gitu. Jadi memang kondisi yang harus benar-benar diperhatikan, jangan disepelekan ya. Ini benar-benar harus, kenapa saya tekankan, karena memang benar-benar harus diperhatikan. Diabetes gestasional, bukan diabetes yang biasa. Baik, terima kasih. Cukup Pak Dokter ya, Pak Sabto. Ya, alhamdulillah Bapak sudah ada bonus waktu 6 menit. Tentunya kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan alhamdulillah pada saat ini bisa kita manfaatkan untuk bertemu langsung Dr. Iswan dan juga Pak Sabto, sehingga bisa mendapatkan secara penjelasan ulang dan ilmiah bagaimana ternyata diabetes itu bisa disembuhkan. Nah, untuk itu saya Om Karnus juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya dan kesempatan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu cari untuk ikhtiar kesembuhan itu bisa terwujud sebagaimana harapannya diinginkan, yakni diabetes. Tentunya melalui ikhtiar yang benar, ya kan? Secara ilmiah dan alami. Dan konsep Karnus ini insya Allah sebagai ikhtiar, mudah-mudahan sebagai hal yang terbaik gitu loh. Karena kami betul-betul ingin mendampingi Bapak Ibu pada kesembuhan yang diharapkan. Maka jangan ditunda lagi. Berdoa kepada Allah Ta'ala, sisihkan kesempatan juga, sisihkan waktu dan perhatiannya lebih serius kepada kesehatan Bapak Ibu. Dan tentunya ada budget ya yang dikeluarkan. Karena semakin kita abai, lalai terhadap kesehatan kita, tentu konsekuensinya akan besar biayanya yang akan kita tanggung. Belum lagi penderitaan yang lama yang kita derita ketika kita kondisinya semakin lemah. Baik, terima kasih semuanya. Mari sama-sama
kita tutup pertemuan pada kesempatan siang ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Fakir, Om Karnus, mohon diri bila mana ada hal yang kurang berkenan, khilaf saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi, Bapak Ibu jangan lupa silakan save nomor HP saya. Baik, karena tadi Pak Hanif pamitan sebagai host, beliau lagi pas jadwal ngajar jam 11, jadi mohon juga dimaafkan. Ada video